anak-anak sekalian. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat diagram Venn. Yang kita tahu diagram Venn adalah diagram yang dibuat untuk menyatakan himpunan. Ya, jadi beberapa himpunan bisa dinyatakan dalam diagram Venn. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Ya. Himpunan berikut dalam diagram Venn. S itu adalah himpunan semesta. S anggotanya adalah bilangan 1, 2, 3 sampai dengan 10. Kemudian A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan B anggotanya ini dinyatakan dengan kalimat yaitu bilangan genap antara 1 sampai 10. Yang mana anggotanya adalah 2, 4, 6, dan 8. Untuk membuat diagram Venn-nya, langkahnya adalah yang pertama, kita lihat dulu anggota A dan B apakah ada yang sama. Ya, jika ada yang sama kita tandai dulu. Nah, di sini anggota A dan B yang sama adalah 2, kemudian 4 dan 6. Nah, untuk semesta himpunan S ya. Semestanya itu kita nyatakan, semesta itu disimbolkan dengan persegi panjang ya. Persegi panjang di pojok ada simbol S ya. Jadi semesta itu dinyatakan dengan persegi panjang. Nah, anggotanya A dan B ada di dalam kotak ini ya. Nanti A dan B dituliskan di dalam persegi panjang yang kita simbolkan S atau himpunan semesta. Nah, kemudian jika ada anggota A dan B yang sama, maka sebelumnya untuk setiap himpunan selain S tadi, S itu kan dinyatakan dalam bentuk persegi panjang. Sedangkan himpunan A dan B-nya itu kita buat dalam bentuk bulatan, oval. Yang mana di sini ada dua himpunan A dan B. Jadi di sini ada dua bulatan. Nah, jika ada anggota yang sama, maka kedua bulatan ini saling berpotongan di tengah, ya, seperti ini. Nah, ini kemudian kita tuliskan anggota yang sama. Anggota yang sama itu kita tulis di tengah, di perpotongan A dan B ya. Di sini yang sama adalah 2, kemudian 4 dan 6. Kemudian anggota yang belum ditulis kita lengkapi. Untuk A itu yang belum ditulis 1, 3 dan 5. Kemudian anggota B yang belum ditulis di sini adalah 8. Ya. Nah, setelah sudah semua, kita lihat anggota semestanya. Anggota semestanya apa ada yang belum ditulis? Di sini yang sudah muncul di dalam bulatan ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. Yang belum muncul, anggota semesta yang belum muncul di sini kita tuliskan di dalam kotak, tapi di luar bulatan. Yang belum ditulis di sini adalah 7, kemudian 9 dan 10. Begitu. Ya. Inilah yang dinamakan diagram Venn untuk himpunan S, A, dan B. Selanjutnya, macam-macam diagram Venn. Hubungan diagram Venn ini ada 3 macam. 1, ada yang bentuknya salin lepas. Jadi kedua bulatan yang oval tadi itu salin lepas. Akan Budia jelaskan lewat contoh ya. Contohnya di sini semestanya adalah bilangan asli. Bilangan asli yang kalian tahu anggotanya adalah 1,
2, 3, 4, dan seterusnya. Tak hingga ya. Kemudian di sini ada himpunan A yang anggotanya bilangan ganjil. Bilangan ganjil anggotanya 1, 3, 5, dan seterusnya. Kemudian ada himpunan B, anggotanya adalah bilangan genap. Bilangan genap itu kan namanya bilangan ganjil. Bilangan genap itu anggotanya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Tak hingga. Bagaimana membuat diagram Venn hubungan S, himpunan S, A, dan B? Yang kita tahu bahwa bilangan ganjil dan bilangan genap itu beda. Tidak ada yang sama. Maka diagram Venn-nya adalah seperti biasa kita buat persegi panjang sebagai simbol himpunan semesta, kemudian himpunan A ya bilangan ganjil dan himpunan B bilangan genap. Jadi di sini tidak ada anggota yang sama. Bilangan ganjil dan bilangan genap tidak ada yang sama, maka kedua bulatannya pun terpisah, tidak ada anggota yang sama. Jadi misah ya, berpisah. Inilah yang dinamakan diagram Venn yang saling lepas. Kemudian yang adalah diagram Venn yang saling berpotongan. Seperti contoh di awal tadi, diagram Venn-nya ada berpotongan di tengah-tengah. Nah, contohnya ini, bilangan asli. Untuk semestanya adalah bilangan asli, anggotanya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada A, anggotanya 1, 2, 3, sampai 10. Dan B, anggotanya 8, 9, sampai dengan 15. Bagaimana diagram Venn-nya? Kita bisa lihat di sini. Untuk A-nya 1 sampai 10, kemudian B-nya 8, 9, 10 sampai 15. Jadi di sini ada anggota yang sama. A dan B, anggota yang sama adalah 8, 9, dan 10. Ya, maka bisa kita bayangkan anggota yang sama itu kita letakkan di tengah. Maka diagram Venn A dan B nanti akan berpotongan di tengah. Seperti apa? Kita lihat. Semestanya disimbolkan dalam persegi panjang. Jangan lupa di pojok ada tulisan S. Kemudian himpunan A dan B-nya ini berpotongan ya. Yang mana di tengah adalah untuk menuliskan anggota yang sama ya. Anggota yang sama diletakkan di tengah ini. Di sini berarti yang tadi sama adalah 8, 9, dan 10. Kemudian di sini itu himpunan A yang belum ada di tengah, yang belum ditulis di tengah tadi, dan yang B ini anggota himpunan B yang belum ditulis ya di tengah. Begitu. Ini yang kedua. Kemudian diagram Venn yang di dalam. Di dalam ini maksudnya bagaimana? Di dalam nanti selanjutnya dikenal dengan himpunan bagian ya. Nama lainnya adalah himpunan bagian. Himpunan bagian ini maksudnya adalah jika semua anggota B atau salah satu himpunan itu anggotanya ada di dalam himpunan yang lain. Contohnya begini, misalkan ini ada himpunan S, bilangan asli. Kemudian A-nya adalah 1, 2, 3 sampai dengan 10, B-nya 2, 3, 4. Nah, bisa kita lihat di sini anggota B 2 ada di dalam A. 3 ada di dalam A, 4 juga ada di dalam A. Jadi semua anggota B itu ada di dalam himpunan A. Maka bagaimana kita membuat diagram Venn-nya? Diagram Venn-nya itu B itu ada di dalam A. Karena semua anggota B itu letaknya di dalam A. Jadi inilah yang dinamakan himpunan bagian. Selanjutnya nanti himpunan B disebut himpunan bagian A. Yang mana karena anggota himpunan B semuanya ada di dalam A. Nah, B anggota dalam A. Sekian penjelasan dari Budia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis